sederhana. Di sisi lain dari dinding putar, seorang penembak jitu terus mengawasinya. Pria ini menggunakan umpan untuk menemukan penembak itu. Tapi sayangnya topinya jatuh. Keterampilan akting yang buruk juga membuat musuh tertawa dan merendahkan. Penembak jitu bermain dengan pria itu selama 10 jam. Dia putus asa untuk berpikir atau mati aja. Tidak ada air, kaki terluka. Masih di tempat sepi ini. Hanya menjulurkan sehelai rambut dan dia akan keluar dari dunia. Tepat pada saat ini, angin kencang naik. Persediaan kawan yang mati terbentang di depan. Mengambil kesempatan. Pria yang berjuang secara mental sekali dengan berani bergegas maju. Kembali ketika penembak jitu menembakkan tembakan. Hampir mati. Diikuti oleh peluru berurutan yang hiruk-pikuk. Tembok penahan juga runtuh. Pria yang mempertaruhkan nyawanya merangkak menembus peluru. Keluarkan walkie-talkie yang baru saja dia ambil dan bersiaplah untuk berkomunikasi dengan rekan satu timnya. Tapi sayangnya rusak. Tapi dia tidak tahu bahwa penembak jitu melakukannya dengan sengaja. Tembakan yang baru saja memantul adalah rencananya. Dia menjadi mangsa. Dan yang lainnya adalah pemburu. Cuplikan dari setengah hari yang lalu. Pemimpin pria dan rekan-rekannya telah berbaring di penyergapan di sini selama 3 hari 3 malam. Menerima intelijen bahwa penembak jitu muncul di pangkalan pipa minyak. Pada saat yang sama ingin membunuh semua pekerja dan penjaga. Tapi musuh tidak pernah muncul. Bahwa Master Duel sering dibandingkan dengan daya tahan. Di bawah terik matahari, rekan satu tim tidak tahan. Mau menyelidiki sendirian. Dia pikir musuh sudah lama pergi. Meninggalkan pria itu di belakang bala bantuan. Bersenang-senang melompat beberapa langkah. Tetapi ketika dia tiba di tempat kejadian, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Lawannya memang master dengan skill super. Dia mau mundur ketika tiba-tiba sebuah peluru datang dari jauh. Lihat rekan satu tim ditembak. Pria itu bergegas membantu. Cobalah untuk menghindari peluru dengan mantra ular yang merayap. Tapi sepertinya dia memandang rendah musuh. Orang lain menembakkan 2 tembakan dan terkena. Dia tidak bisa peduli dengan rekan satu timnya lagi. Harus bersembunyi di balik tembok. Dan penembak jitu lainnya juga mengenai salah satu kakinya. Tembakan kedua mengenai interkom. Ini sudah berakhir, dia terjebak di balik dinding. Tidak tahu berapa lama saya berada dalam situasi putus asa. Pria yang kehilangan darah itu mengalami koma. Tiba-tiba terdengar suara dari radio. Dia sangat senang. Tapi ada yang salah dengan suara itu. Dia panik. Di luar dinding kandang. Satu penembak jitu mengawasinya. Di bawah terik matahari dan tidak ada air. Tubuh telah kehilangan terlalu banyak darah. Kawan di luar hidup dan mati tidak diketahui. Tiba-tiba, suara radio datang ke telinganya dan membangunkannya. Pria itu bergegas meminta bantuan. Tapi radio di ujung sana mengirim permintaan lucu. Katakan padanya untuk berdiri dan menembak 1 tembakan. Hanya dapat menemukan lokasinya. Dia tahu bahwa jika dia berdiri, dia akan mati. Dia menyadari apa yang salah. Pegang peluru yang mengenainya dan amati sebentar. Minta stasiun radio untuk mengatakan peringkat mereka. Sersan, orang ini salah menebak. Maka radio di sisi lain bukan rekan setim. Itu penembak jitu yang tersembunyi. Kamu sudah menebak jebakanku. Pria yang cerdas berpikir jika itu masalahnya. Dia memanfaatkan situasi untuk membujuk lawan mencari peluang. Melalui celah batu dengan teleskop. Niat untuk menemukan lokasi penembak jitu. Melalui gema peluru. Pria itu menggambar 5 garis di tanah. 1 garis adalah 1 detik. Ditambah titik jatuhnya, kira-kira 400 meter. Dia menebak musuh berada di balik sampah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada senjata, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Tiba-tiba radio memutar suara lain. Kawan dalam koma sudah bangun. Dia mengeluarkan pedang berdarah. Menilai posisi penembak jitu melalui refleks. Sementara mereka berbicara, dia merangkak ke tempat senjata. Kesempatan hanya 1 kali.
Ketika penembak jitu akan melihat rekan-rekannya, pria itu dengan cepat menembakkan pistol untuk menarik perhatian. Penembak jitu segera mengisi dan bersiap untuk menembak. Kedua belah pihak saling membidik. Rekan setim yang penuh perhatian tidak berani bernapas berat. Cobalah untuk memprediksi 1 kali 3 tembakan. Sayangnya tidak mengenai. Saat menambahkan amunisi, segera makan peluru musuh. Meski gagal, rekan satu timnya tidak menyerah. Pada saat yang sama mati-matian merangkak ke arah pria itu. Dia ingin memberinya pistol di tangannya. Namun, perang membuat seorang pria ingin menangis. Tembok pengepungan yang hancur adalah penyelamat terakhirnya. Penembak jitu musuh menatapnya. Tapi kawan di luar tembok sudah mati. Pria itu tiba-tiba terbangun. Dia kehilangan begitu banyak darah sehingga dia tidak tahu berapa lama dia koma. Sekarang matahari terbenam di gunung, mengurangi penglihatan musuh. Sekarang adalah satu-satunya kesempatan. Menyeret kaki yang terluka lebih dekat ke rekan setimnya. Bungkus tali di sekitar kayu dan lempar. Sekarang dia akhirnya bisa mulai lagi. Berdasarkan penilaian sebelumnya. Pertama dia memasang pistol dan menyesuaikan lensa. Ada sebuah peluru tersisa di pistol. Lalu dia dengan cepat mendorong tembok pengepungan. Saat debu mendung. Berhenti bernapas dan arahkan ke tempat pembuangan sampah sejauh 400 meter. Musuh menembakkan 2 tembakan terlebih dahulu. Tapi semuanya gagal. Pada saat ini, pria itu dengan tegas menarik pelatuknya. Dia berdiri dan menutup matanya dalam 1 detik. Tapi sisi yang berlawanan tidak bergerak. Apakah itu benar-benar sukses? Pada saat yang sama bala bantuan tiba. Tapi tidak sesederhana itu. Ketika pria itu dilepaskan oleh rekan satu timnya. Ketika pesawat terbang di atas sampah. Seorang rekan satu tim tiba-tiba ditembak mati. Lalu pilotnya. Sampai semua orang di pesawat dimusnahkan. Ternyata target penembak jitu. Yang bukan laki-laki. Tapi untuk membunuh seluruh tim. Ini adalah film aksi antar karakter. Seluruh film hanya memiliki 3 aktor yang berpartisipasi. Satu dari mereka bahkan belum terungkap. Mungkin ini master penembak jitu. Satu orang yang tidak menunjukkan wajahnya bisa membuat 2 orang pusing. Tidak berencana untuk membunuh pria itu sejak awal. Hanya dengan sengaja melubangi botol airnya. Dan ditembak di kaki hanya untuk mengulur waktu. Kemudian berpura-pura menjadi rekan satu timnya di radio. Dengan tujuan menghancurkan seluruh tim. Mereka tidak berada di